Nunung Sri Mulat menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier. Hadirnya sang komedian karena viral kisah mirisnya yang kini tinggal di kos-kosan. Deddy Corbuzier bertanya lebih dalam keadaan Nunung, apa yang terjadi pada personel Sri Mulat tersebut. Tanpa ragu, Nunung bercerita dirinya mengalami kesulitan ekonomi sejak beberapa tahun belakangan ini. Kesulitan itu bertambah karena Nunung juga harus menghidupi keluarga yang berada di Solo, Jawa Tengah. Nunung bahkan mengaku memiliki utang di bank. Pertama, karena ia menggadaikan sertifikat rumah dan harus mencicil 15,3 juta rupiah. Cicilan lainnya adalah mobil 7 juta rupiah. Belum lagi biaya seperti bayar listrik untuk keluarga besar. Dari deretan curhatan Nunung, Deddy Corbuzier yang minta maaf lebih dulu bertanya soal keuangan sang komedian. Nunung berucap uang tersebut tidak menentu datangnya, sebab kini ia hanya menjadi bintang tamu di sejumlah acara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cerita Mami Nunung tentang saudara kandungnya, dibantu sampai sukses, tidak tahu terima kasih. Cerita dari Mami Nunung, yaitu pelawak senior gitu ya guys, lagi-lagi bikin kayak sedih gitu, dan bikin kayak geleng-geleng kepala atas keluarganya gitu guys. Nunung Sri Mulat, atau yang lebih dikenal dengan Mami Nunung gitu ya guys, baru-baru ini datang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Di situ Mami Nunung kayak bercerita atau curhat tentang keadaannya dan kondisinya, sekaligus curhat tentang keluarganya yang dibantu tapi tidak tahu terima kasih guys. Dari kalian semua pasti kan sudah ada yang mendengar kalau Mami Nunung ini kan pernah kayak bercerita di acara-acara kalau dirinya ini tuh seperti ditinggalkan oleh keluarganya gitu guys, pada saat sakit cancer beberapa waktu yang lalu gitu loh. Nah di sini Mami Nunung ini memperjelas siapa-siapa aja yang tidak tahu terima kasih padahal sudah pernah dibantu sampai anak cucunya ini tuh pada sukses gitu guys. Di podcast tersebut Mami Nunung ini dengan jelas menyebut kakaknya atau saudara kandungnya itu seperti tidak tahu terima kasih gitu guys. Karena apa? Karena pada saat sekarang Mami Nunung ini sedang membutuhkan bantuan gitu ya guys. Kakaknya dan anak-anaknya, which is ini adalah keponakan-keponakannya yang dulu ini dibantu gitu ya guys. Dan sekarang keluarga kakaknya ini beserta anak-anaknya kakaknya ini tuh sudah pada sukses gitu guys. Tapi tidak mau membantu sepeser pun ke Mami Nunung. Bahkan Mami Nunung ini sempat meminjam uang senilai 15 juta rupiah untuk menebus obatnya aja tuh ditagih mati-matian sampai kayak geger atau ribut gitu loh guys. Pada saat menceritakan ceritanya ini gitu ya guys ya, Mami Nunung ini terlihat kayak sedih sekali, kecewa sekali, mungkin kayak juga marah gitu dengan saudara kandungnya gitu, karena pada saat dia membutuhkan tapi nggak ada uluran sedikit pun gitu guys. Bahkan Mami Nunung ini sempat kayak merasa kalau dirinya ini tuh kayak menjadi sapi perah bagi keluarga-keluarga tersebut gitu guys. Hanya diperah gitu ya, diperah hasilnya, tapi setelah habis gitu ya, setelah habis susunya atau setelah habis hasilnya kayak dibuang gitu. Turut prihatin ya dengan kondisi Mami Nunung gitu guys. Semoga kedepannya karir Mami Nunung ini kembali cerah lagi, kembali banyak job lagi, terus badannya disehat-sehatkan lagi gitu guys, terus bisa menghibur lagi gitu ya untuk masyarakat itu. Dan nanti Mami Nunung kalau sudah ada rezeki lagi gitu ya, pokoknya ditabung untuk diri sendiri, jangan lagi dibagi-bagikan ke orang-orang yang tidak seharusnya dibantu gitu ya, yang tidak tahu terima kasih. Guys, udah nonton podcastnya Om Deddy sama Mbak Nunung? Gila, gue sampai nangis tahu nontonnya. Itu hatinya terbuat dari apa ya? Orang-orang yang udah pernah ditolongnya, orang-orang yang udah pernah dibantu sama Mbak Nunung itu. Masa iya buat berobat 15 juta aja ditagih-tagih? Dulu dibantunya kayak gimana sama Mbak Nunung? Tapi ya jangan berkecil hati sih Mbak Nunung. Ya percaya deh, Tuhan gak bakal tidur kok ya. Segala niat baiknya Mbak Nunung, segala usaha baiknya Mbak Nunung, niat baik Mbak Nunung itu pasti akan diperhitungkan ya. Percaya deh ya. Ya bukannya dengan begitu kita jadi berhenti berbuat baik ya, enggak sih ya. Tapi ya udah, pasti Tuhan punya cara ya. Percaya deh Mbak Nunung. Apa yang terjadi pada Mami Nunung ini sebenarnya memberi kita banyak pelajaran. Satu, kita jangan terlalu royal sama orang lain sampai lupa pada diri sendiri. Karena ketika kita butuh
orang yang kita bantu belum tentu mau membantu kita, mau membalas budi terhadap kita, belum tentu. Yang kedua, jangan mendidik orang lain itu untuk menjadi manja, untuk menjadi terlalu tergantung dengan kita. Karena kita tidak selamanya sehat, kita tidak selamanya di atas, kita tidak selamanya mampu. Harus dibiasakan siapapun dia, walaupun itu saudara kandung, anak, istri, harus dibiasakan untuk dia bisa survive, bisa mandiri. Karena kita tidak bisa menjamin kan bahwa badan kita itu bakal sehat selamanya, bakal bisa produktif selamanya. Mungkin ada masa di mana kita tuh tidak bisa lagi bekerja. Makanya pentingnya kita memikirkan diri sendiri itu, yaitu kita boleh membantu orang lain, tapi sisihkan juga buat diri kita. Kalau nanti kita memang tidak bisa bekerja, kita tidak bisa menghasilkan uang, kita masih punya aset, punya tabungan. Jangan sampai waktu dan tenaga kita itu serta uang kita tuh habis untuk orang lain. Sedangkan orang lain belum tentu bisa membalas itu semua terhadap kita. Akhirnya ketika kita terpuruk, orang-orang yang tadinya kita bantu, orang-orang yang tadinya tergantung sama kita, malah pergi tanpa bisa memberikan bantuan terhadap kita. Miris kan? Kalian udah ada yang nonton podcastnya Mbak Nunung yang ini atau belum? Selama nonton ini jujur gue tuh banyak banget narik nafas. Gue paham banget sih sama situasinya Mbak Nunung, gimana struggle-nya dia. Karena gue pun pernah ada di titik itu. Nah, jadi di podcastnya bareng Mas Dedi ini, Mbak Nunung ini cerita kalau sekarang kondisi finansialnya dia ini lagi drop banget. Karena dia ini masih harus nafkahin belasan anggota keluarganya. Apalagi ya sekarang kondisi Mbak Nunung ini kondisinya lagi sakit guys, lagi sakit kanker. Salah satu kekhawatiran Mbak Nunung di podcast itu, dia bilang kayak gini, kalau saya nggak ada, mereka bagaimana? Nah, di sini gue coba mau sharing ya ke teman-teman semua, siapa tahu kalian juga lagi ada di posisi yang sama, dan semoga aja ini bisa memberikan jawaban dari situasi ini. Pertanyaan dari Mbak Nunung tadi itu sebenarnya gue pernah obrolin sih sama seorang teman, dan dia ngasih nasihat kayak gini, dan ini masih nempel banget di otak gue, dan ini benar-benar gue jadikan sebuah prinsip hidup ya. Dan katanya gini, ada atau enggaknya kita di dalam dunia ini, mereka itu akan tetap hidup dengan caranya masing-masing. Karena percaya deh, setiap orang itu udah ada jalannya masing-masing atau udah ada takdirnya masing-masing. Kadang kita tuh ya sebagai manusia itu terlalu banyak khawatir. Padahal ya Allah itu udah tahu apa yang terbaik buat umatnya. Dari kasusnya Mbak Nunung juga kita belajar ya, sekali lagi jangan jadi orang yang people pleaser. Bantu secukupnya dan juga semampu kita. Jangan zolim sama diri sendiri. Dan ingat ya, semakin sering kamu itu membantu seseorang, semakin berkurang juga rasa berterima kasih di dalam diri mereka. Karena pada akhirnya mereka itu akan berpikir membantu mereka itu adalah kewajiban kamu, bukan karena kebaikan hati kamu. Benar gak? Nasib pilu yang saat ini menimpa dari Mbak Nunung. Bagaimana tidak di saat dia terpuruk dengan penyakitnya, malah justru orang-orang terdekatnya yang pernah terlibat langsung dibantu sama Mbak Nunung ini sendiri, itu justru terkesan meninggalkan dia di dalam kesulitan yang dia hadapi saat ini. Jadi saat ini lagi rame terkait pengakuan ataupun cerita dari Mbak Nunung di podcastnya Bang Deddy Corbuzier, yang di sana disampaikan bahwa sumber penghidupan keluarganya itu semuanya itu dicas dari Mbak Nunung ini sendiri, dan pilunya di saat dia ngerasain saat ini dia lagi susah-susahnya, dan kabar gembiranya di akhir pembicaraannya dengan Om Deddy Corbuzier itu, Om Deddy Corbuzier itu bersedia untuk menanggung biaya operasi yang saat ini harus dipenuhi oleh Mbak Nunung itu sendiri. So, bagaimana pendapat kalian terkait kasus ini, teman-teman?